Ya, glory. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Karena Dia selalu memberikan penjelasan yang sangat sempurna bagi kita di akhir zaman untuk mengetahui segala sesuatunya di mana kita hidup. Haleluya, di dunia ini, di dunia yang fana ini. Karena kita tahu bahwa dunia sekarang sedang runtuh. Haleluya. Tetapi Tuhan mengizinkan kita untuk hidup sementara waktu di dunia ini. Haleluya. Itulah sebabnya Tuhan memberikan hikmat pengetahuan. Hikmat dari surga dan pengetahuan akan firman Tuhan untuk melihat semuanya ini. Apa yang sedang berlangsung di hadapan kita. Di setiap bangsa. Haleluya. Kita tahu bahwa dunia sedang mengerang. Segala binatang pun sedang mengerang. Segala makhluk yang hidup sedang mengerang. Haleluya. Itulah sebabnya sakit bersalin. Mempelai wanita sakit bersalin. Haleluya. Oleh karena mempelai wanita sedang mengandung firman. Itulah tujuan hidup kita. Sehingga kita harus melakukan apa pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan. Yang diberikan Tuhan kepada kita. Haleluya. Glory. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita kesehatan dan jasmani. Dan Tuhan memberikan kekuatan bagi kita untuk melakukan firman secara rohani. Haleluya. Karena di dalam palungan kita harus selalu bekerja. Memantulkan sinar kemuliaan Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya. Tetapi kita tahu bahwa tubuh kita ini akan binasa. Dan tidak layak bagi kerajaan surga. Tuhan mempersiapkan tubuh teofani untuk menggantikan tubuh, haleluya, tubuh jasmani kita ini. Haleluya. Kita tahu bahwa kita akan berpindah dari celestial kepada celestial, dari bumi ini kepada surgawi. Haleluya. Itulah sebabnya kita akan hati-hati selalu dan berwas-was selalu siang dan malam, karena setan sedang berusaha untuk melakukan pekerjaannya, yaitu untuk memperdaya manusia supaya jatuh ke dalam dosa, supaya dapat dijerat atau masuk ke dalam jerat yang sedang dia tunggungkan seperti itu. Haleluya. Tetapi Tuhan selalu memberikan kepada anak-Nya pengetahuan akan firman Tuhan. Haleluya. Itulah sebabnya dari kitab Kejadian sampai Wahyu kita akan mengatakan ya dan amin. Karena firman adalah sempurna bagi hidup setiap orang yang percaya. Haleluya. Silakan duduk. Kita akan secepatnya bahas tentang meneruskan pembahasan kita, di mana kita dulu membahas tentang Wahyu pasal 5. Dan sebagaimana yang kita pelajari minggu kemarin adalah tentang Wahyu tersebut. Haleluya. Di mana terdapat juga di bilangan 2 ayat 1 sampai 32 tentang penjaga-penjaga. Haleluya. Glory atau pancinya tentang penjaga tabut tersebut. Haleluya. Di mana di sebelah timur adalah suku Yehuda. Di setiap 4 persegi dari timur, utara, selatan, dan barat. Haleluya. Kita tahu bahwa singa dari suku Yehuda, dia adalah penjaga tabut dari sebelah timur. Haleluya. Glory. Dan panci-panci laskar Ruben yang sebelah selatan. Haleluya. Dia adalah penjaga sebelah selatan. Dan Efraim di sebelah barat. Dan juga Dan adalah di sebelah utara. Yang melambangkan adalah bahwa
kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, penjaga kisah para rasul. Haleluya. Kita tahu bahwa singa dari suku Yehuda, yang berbicara tentang Yehuda, penjaga tabut tersebut, itu adalah singa dari suku Yehuda. Haleluya. Dan Ruben adalah muka lembu. Yang penjaga adalah sebelah selatan. Dan Efraim adalah sebagai muka manusia, yang dimana dia adalah sebagai penjaga sebelah barat. Haleluya, glory, sebelah barat. Dan yang menjaga sebelah, haleluya, dan adalah penjaga dari sebelah utara. Dia digambarkan adalah sebagai burung Raja Wali. Inilah kecaman. Ini berbicara tentang burung Raja Wali yang sedang terbang, yang tidak dapat dicapai oleh burung yang lain. Ialah yang sangat tajam pemandangannya untuk melihat dunia ini. Haleluya. Kita tahu bahwa burung manapun tidak akan bisa terbang sampai ke atas. Kenapa? Karena kita angin badai sangat kencang di sana. Jadi tidak ada yang bisa mencapai di atas selain daripada burung Raja Wali. Allah sudah menentukan burung Raja Wali kan bisa mencapai di sana dan melihat semuanya. Dan pemandangannya pun sangat lihat. Haleluya, glory. Dan kita tahu bahwa burung Raja Wali tidak akan mau memakan bangkai yang busuk. Harus memakan bangkai yang segar. Yang berbicara tentang masalah firman. Dan kita memakan firman yang segar. Daging yang segar. Haleluya, glory. Haleluya. Dan sebagaimana perjalanan bangsa Israel. Dan mereka tiba di perjalanan, Tuhan menyediakan bagi mereka adalah makanan segar. Makan mana dari surga, dan juga minum dari batu karang. Itu adalah perlambang Yesus Kristus. Minum dari air dari batu karang. Air tersebut hanya satu rasa, tidak ada dua rasa atau tiga rasa. Hanya satu rasa. Haleluya. Siapakah yang mau minum dari air yang berbual-bual itu? Air kehidupan. Haleluya. Siapakah yang mau menerimanya? Yang mau minumnya? Adalah wanita Samaria ketika Yesus berjumpa dengan dia di sumur air. Haleluya. Glory. Seperti itulah kita berjumpa dengan Yesus yang akhir zaman ini. Secara pesan. Haleluya. Bukan secara fisik, tetapi secara pesan. Ketika Yesus Kristus menyampaikan pesan kepada Nabi, dan kita mau memakan firman, daging yang segar tersebut, mana yang diberikan Yesus kepada kita. Haleluya. Secara firman kita berjumpa dengan Kristus. Haleluya. Glory. Itulah sebabnya kita tidak bisa dan tidak boleh ditipu oleh dunia ini. Dunia yang jahat ini. Haleluya. Glory. Baik, mari kita buka kitab kita yang tertulis di kitab Efesus. Efesus 1 ayat 1 sampai 3. Haleluya. Sebelum kita membacakan firman, sebagian dari firman ini, mari kita tunduk kepala sejenak. Bapa kami yang terkasih dalam surga, kami merindukan Tuhan firman-Mu siang dan malam. Sebagaimana rusa Tuhan merindukan air, demikianlah jiwa kami Tuhan haus dan lapar akan Engkau. Bapa di surga, hendak kami membacakan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu mengajar kami. Karena Roh Kudus-Mu lah pengajar kami di akhir zaman Tuhan. Itu adalah meterai kami Tuhan. Haleluya. Dan memberikan pewahyuan kepada kami. Bapa yang baik, berkati kami Tuhan. Dan urapi setiap telinga Tuhan, menjadi telinga seorang murid yang baik. Urapi setiap kepala Tuhan. Haleluya. Glory. Biarlah Engkau Tuhan memasukkan firman-Mu di dalam selubung, di dalam palungan jiwa kami Tuhan. Supaya firman-Mu memantul atau memberikan sinar sebagai terang Tuhan. Sebagai garam Tuhan. Supaya kami menjadi sebuah garam atau terang di dunia ini Tuhan. Haleluya. Glory Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami Tuhan. Karena kami menginginkan Tuhan pewahyuan lebih lagi Tuhan.
pengetahuan lebih dari Tuhan, kami akan menginginkan Tuhan daripada Engkau. Terima kasih Bapa surga, kami teringat dengan keluarga-keluarga kami yang seiman dengan kami Tuhan. Pada waktu yang indah ini, bila kami saling mendoakan, saling mengasihi. Haleluya. Bila yang sakit, bila Tuhan menyembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Tuhan menjamah Tuhan. Bila ada yang terkulai Tuhan, bila Engkau membangkitkannya, Bapa yang baik. Dan juga orang-orang tua kami Tuhan, ada yang kami semuanya Tuhan, keluarga kami. Serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau Tuhan membawa mereka daripada kegelapan Tuhan, supaya menyatu di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami adalah tubuh-Mu, dan Engkau adalah kepala kami Tuhan. Engkaulah pemimpin kami, batu karang kami yang teguh, yang memberikan makanan Tuhan kepada kami, yaitu makan rohani di akhir zaman. Haleluya, untuk membawa kami kepada kekekalan, yaitu kerajaan surga yang kekal. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Efesus 1 ayat 1 sampai 3. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera di Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Segala berkat rohani di dalam surga. Haleluya. Glory. Di manakah berkat rohani? Ada di dalam surga. Haleluya. Dialamatkan di sini adalah bicara tentang Paulus. Haleluya. Tentang Efesus. Oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, sehingga dikatakan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Haleluya. Kita tahu bahwa ini adalah zaman Efesus. Siapakah yang membawakan Injil kepada Efesus? Adalah Rasul Paulus. Haleluya. Dialah utusan ketika Rasul Paulus berjumpa dengan tiang api di Damsyik untuk untuk melakukan tugasnya. Untuk melakukan tugasnya ke Efesus. Untuk menganiaya orang-orang Israel. Orang-orang Yahudi. Haleluya. Itulah tujuan Saulus untuk pergi ke sana. Tetapi ketika dia berjumpa dengan tiang api, sehingga Yesus pun mengubah namanya, mengganti namanya menjadi Paulus, bukan lagi Saulus. Di sanalah dia menerima firman. Di sanalah dia menerima Injil. Sehingga Tuhan memeteraikan dia untuk memberkatkan dia ke Efesus, untuk memberitakan Injil kepada orang-orang kudus. Siapakah orang-orang kudus ini? Adalah bangsa kafir. Bagian dari bangsa kafir. Haleluya. Karena orang Israel sedang menolak firman tersebut, Injil tersebut. Mereka menolak Rasul Paulus. Haleluya. Tetapi karena kita mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan, sehingga bagian daripada bangsa kafir menerima Injil tersebut. Haleluya. Glory. Itulah sebabnya dikatakan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Haleluya. Adakah berkat rohani yang berasal dari dunia? Tidak ada. Berkat rohani adalah berasal dari surga.
Haleluya. Glory. Berkat rohani tampil di akhir zaman. Kita lihat. Berkat rohani sedang tampil di akhir zaman. Yang dibawakan oleh seorang utusan. Sehingga pesan tersebut bisa menggemparkan dunia. Tarikan yang pertama, kedua, ketiga, di mana Nabi, haleluya, menyembuhkan orang sakit, orang yang lumpuh bisa berjalan, orang yang buta bisa melihat, orang yang mati bisa dibangkitkan, dihidupkan kembali. Haleluya. Glory. Dan mengetahui isi hati orang, dan mengatakan hal-hal yang akan terjadi, dan juga yang sudah berlalu. Dan yang ketiga adalah memberitakan firman, yaitu berbicara tentang materai ketujuh cawan, ketujuh kekalahan, ketujuh zaman gereja. Apakah ada orang mengerti mengenai ketujuh materai, ketujuh kekalahan, ketujuh zaman gereja? Dan peristiwa hal-hal yang terjadi di Taman Eden, hanya ada seorang nabi yang mengerti semuanya. Haleluya. Sehingga kita mendapatkan berkat rohani dan kerja zaman. Berkat rohani yang dari surga. Haleluya. Glory. Sehingga jaminan kita sudah memiliki keselamatan. Haleluya. Dengan memeteraikan dengan Roh Kudus, kita tahu bahwa meterai adalah Roh Kudus. Dan kita lihat, ini adalah meterai. Haleluya. Roh Kudus adalah meterai. Dia adalah penutup dari, haleluya, dari ketujuh zaman gereja atau ketujuh utusan. Tetapi di akhir zaman kita akan melakukan semuanya ini, dari iman, kebajikan, pengetahuan, haleluya, penguasaan diri, kesabaran, dan kasih akan saudara-saudara. Memeteraikanmu sampai hari penebusanmu. Roh Kuduslah yang memeteraikan kita sampai hari penebusan kita. Tidak ada seorang pun yang bisa mengganggu gugat kita. Haleluya. Karena setiap orang yang percaya sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Sampai hari penebusan kita. Sampai kapan? Di mana Kristus datang untuk kedua kalinya, untuk membawa kita kepada perjamuan. Haleluya. Glory. Tetapi kita sudah tahu apakah artinya meterai. Haleluya. Seperti kontainer yang sudah disegel. Haleluya. Jadi ketika kontainer sudah disegel, haleluya, dia siap untuk diberkatkan. Barang yang ada di dalamnya sudah dijamin aman. Haleluya, sampai kepada tujuan. Itulah sebabnya kita sudah dipilih sebelum dasar dunia ada untuk melakukan kehendak Allah. Haleluya. Untuk melakukan kehendak Allah, melakukan yang baik, melakukan pesan di akhir zaman. Haleluya. Sehingga dia sudah memeteraikan kita sampai pada hari penebusan. Berarti sudah dijamin dan tidak ada seorang pun manusia yang bisa mengganggu gugat kita. Haleluya. Sekalipun itu setan tidak akan bisa lagi mengganggu gugat, karena sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Haleluya. Kita lihat Efesus 1 ayat 4 dan sampai 5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kuncinya adalah, haleluya, supaya tidak bercacat di hadapannya, lakukan firman Tuhan. Percaya kepada
setiap firman Tuhan. Haleluya. Terlebih juga pesan yang sudah disampaikan oleh seorang nabi. Haleluya. Dan tidak perlu ditawar-tawar. Bolehkah bertanya? Ya, boleh bertanya. Tetapi jangan pernah mengatakan, oh ini kan begini, itu kan begini. Kalau sudah ada roh mengajar kita dan membawa kita kepada seluruh jalan kebenaran, maka kita sudah mengerti apa yang dikatakan firman Tuhan. Dan apakah kita harus melakukan firman tersebut. Haleluya. Glory. Mungkinkah kita untuk membangun bahtera? Tidak. Itu di zamannya dulu. Mungkinkah kita menyembelih sebagai korban persembahan bagi Allah? Menyembelih domba? Atau sapi? Kira-kira seperti itu? Tidak mungkin. Itu di zaman dulu. Tetapi di akhir zaman, persembahkanlah tubuhmu. Haleluya. Persembahkanlah tubuhmu. Yang dimaksudkan adalah lakukan yang benar di hadapan Tuhan. Apakah kebenaran? Bila Tuhan menyampaikan pesan dititipkan kepada seorang nabi, maka kita menolak. Sehingga ketika dia menyampaikan pesan tersebut, kita menolak. Atau kita menutup pintu dan tidak membiarkan pesan itu masuk. Dan tidak membiarkan manusia itu masuk ke dalam rumah kita. Bahwa rumah adalah di dalam jiwa kita. Haleluya. Tempat pesan, tempat firman ada di dalam palungan kita ini. Di dalam jiwa kita. Sehingga kita menutup. Nanti kita menolak Kristus. Haleluya. Bukankah Kristus di akhir zaman di kitab Wahyu sedang mengetok pintu supaya dia masuk untuk bersama-sama makan dengan kita? Haleluya. Tetapi kita lihat di kitab Matius. Ketoklah pintu, maka aku akan membukakan bagimu. Haleluya. Glory. Tetapi kita lihat di akhir zaman bahwa Kristus sedang mengetok pintu. Haleluya. Glory. Jadi itulah sebabnya kita sudah dipilih sebelum dasar dunia ada. Untuk supaya melakukan apa yang ada di dalam pikiran Allah. Untuk melakukan hal-hal yang ada di dalam pikirannya. Yaitu kebenaran firman. Haleluya. Untuk sebuah tugas untuk dilakukan oleh anak-anaknya. Tidak mau melakukan, ada hukuman. Haleluya. Glory. Tidak satu pun dikerjakan tugas yang dilakukan, yang diberikan oleh Kristus. Haleluya. Berarti kita menutup pintu. Bila seorang menutup pintu tidak membiarkan Kristus masuk, jangan dianggap bahwa Kristus pernah bisa makan bersama-sama dengan dia. Haleluya. Glory. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Kerelaan kehendaknya. Haleluya. Jadi berarti sudah ditentukan. Tidak ada yang tepat. Tidak ada yang ketepatan. Kalau kita sudah tepat ditentukan Tuhan untuk melakukan kehendaknya, haleluya, bagaimanapun cara kita tidak akan bisa meninggalkan pekerjaan kita. Tidak akan bisa meninggalkan Kristus. Oh Tuhan, saya pergi dulu melakukan apa yang saya inginkan dulu. Jangan hanya keinginanmu Tuhan. Ya kalau begitu, ya udah pergi aja. Memang kau tidak kupilih sebelum dasar dunia ada. Tetapi domba-dombaku yang sedang saya berikan makan ini, mereka sudah kupilih sebelum dasar dunia ada. Itulah sebabnya mereka meninggalkan sistem organisasi buatan manusia. Itulah sebabnya
mereka meninggalkan tanah Mesir sehingga mereka sampai ke tanah perjanjian. Mesir-Mesirnya ditinggalkan. Haleluya. Kita sudah mengerti Mesir, bahwa Mesir adalah berbicara tentang duniawi. Haleluya. Berbicara tentang penyembahan berhala. Haleluya. Tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Tidak ada hubungannya dengan terang. Mereka hanya tinggal di dalam kegelapan. Haleluya. Glory. Oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kehendak-Nya. Apa yang ditarik oleh Bapakku akan datang kepadaku. Domba-dombaku mendengar suaraku. Haleluya. Efesus 1 ayat 12. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian lagi kemuliaannya. Bagi kemuliaannya. Ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Meterai adalah Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Haleluya. Glory. Roh Kuduslah yang memeteraikan kita, karena itulah perjanjian Allah. Kita ingat Elohim berjumpa dengan Adam. Elohim berjumpa dengan Musa. Haleluya. Glory. Yehova adalah Melkisedek. Dan yang ketiga adalah dia menjadi daging, menjadi Kristus, dan tinggal di antara kita. Haleluya. Dan dia menjanjikan Roh Kudus. Ada 3 tahapan. Haleluya. Glory. Dan bagaimana dengan kita? Kita dulu ada di dalam pikirannya Allah. Kita berasal dari surga. Nah, lantas bagaimana? Kita menjadi daging. Dilahirkan oleh orang tua kita. Lantas apa yang terjadi? Kita menjadi jiwa. Roh yang hidup. Kita akan kembali ke tempat kita yang semula. Haleluya. Glory. Orang-orang yang tidak percaya tidak akan mengerti hal ini. Bila mereka mengerti hal ini, oh betapa senangnya Tuhan. Bila kami nanti bersama-sama dengan Kau di kerajaan yang kekal. Aku mau Tuhan untuk melakukan perintah-Mu. Aku tahu Tuhan melakukan firman-Mu. Tetapi karena setan sedang menggoda. Untuk apa? Buat aja kesenangan, kepentingan sendiri. Haleluya. Pergi aja ke kafe, pergi aja ke diskotik, pub, dan bar. Kita lihat. Main judi aja. Mabuk-mabuk aja. Kita bayangkan. Di zaman ini, melakukan kehendaknya sendiri, menyenangkan oleh pikirannya sendiri, melampiaskan pikirannya atau hawa nafsunya. Kita lihat 24 jam non-stop bisa main game. Haleluya. 24 jam non-stop bisa main bola meja. Haleluya. 24 jam non-stop bisa main judi. Kita lihat. Tetapi membaca firman saja hanya 1/4 jam nggak mampu. Bolehkah dikatakan orang seperti itu anak-anak Tuhan? Tidak. Haleluya. Siapa anak Tuhan yang sesungguhnya yang sudah dipilih Allah sebelum dasar dunia? Bagaimana mereka mau menerima pesan sebagaimana pesan yang disampaikan oleh Nuh dan juga Elia? Haleluya. Dan juga yang disampaikan oleh malaikat. Temannya Lot. Ketika Melkisedek berjumpa dengan Abraham. Haleluya.
Pernahkah mengalami kesusahan? Kesusahan besar? Pernahkah dialami oleh sebelum kesusahan besar datang, dia sudah terangkat. Siapa namanya? Sebelum air bah datang, dia sudah terangkat. Si Henokh. Haleluya. Glory. Dia bergaul dengan Allah sekian ratus tahun. Tetapi sebelum air bah datang, dia sudah terangkat terlebih dahulu. Mempelai wanita akan terangkat terlebih dahulu sebelum kesusahan besar datang untuk melanda dunia. Haleluya. Glory. Itulah senangnya ketika orang percaya membiarkan Kristus masuk ke dalam palu. Haleluya. Glory. Dalam rumah. Bukan gereja buatan tangan manusia, tetapi gereja ada di dalam kita. Haleluya. Glory. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Haleluya. Bukan Injil keselamatan orang lain, tetapi Injil, yaitu Injil untuk keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya ini. Haleluya. Glory. Kita merenungkan itu. Haleluya. Kita merenungkan itu karena Dia sudah memberkati kita. Semuanya kasih karunia, berkat-berkat surgawi yang sudah diberikan kepada kita. Haleluya. Anak-anak Raja Wali sedang berkerumun, berkumpul untuk menikmati daging segar. Bukan daging yang sudah bermalam, tetapi daging segar. Haleluya. Untuk supaya membuat jiwa kita sehat, kuat untuk melakukan firman Tuhan. Haleluya. Glory. Itulah sebabnya Yesus Kristus memberikan pesan supaya keluar daripada kegelapan, daripada Mesir, seperti yang saya katakan tadi. Haleluya. Karena tidak boleh bercampur antara gelap dan terang. Harus dipisahkan antara malam dan siang. Tidak boleh disatukan. Haleluya. Jadi tidak boleh disatukan di dalam jiwa kita ketidakbenaran dan kebenaran. Ketidakpercayaan dan kepercayaan. Haleluya. Oh, glory. Jadi itulah sebabnya kita dipanggil. Kalau kita sudah dipanggil, berarti sudah keluar. Dan masuk ke tanah perjanjian. Haleluya. Kita mengingat bangsa-bangsa Israel ketika mereka keluar dari sana, dari Mesir. Haleluya. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjanjikan kita milik Allah, untuk memuji kemuliaannya. Haleluya. Berarti semuanya itu akan satu. Di dalam kemuliaan Tuhan, semuanya itu adalah satu, yaitu memuji kemuliaannya. Haleluya. Karena kita adalah milik
milik Allah. Haleluya. Glory. Tetapi kita tahu bahwa arti percaya bukan hanya sekedar percaya. Percaya artinya mau melakukan firman Tuhan. Apakah firman yang disampaikan? Kalau memang Petrus berkata, dia adalah seorang gembala yang diutus Allah. Haleluya, gembalakanlah domba-dombaku Petrus, kalau engkau mengasihiku. Sehingga Petrus menyampaikan pesan, menyampaikan apa yang diucapkannya. Karena Petrus memiliki pewahyuan. Karena Tuhan sudah berkatakan, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dalam batu yang akan dapat menguasainya. Haleluya. Glory. Matius 16:18. Sehingga Petrus mengatakan, karena orang-orang banyak itu bertanya, oleh karena itu, kalau memang dia Tuhan yang kami salibkan, rupanya dia adalah Tuhan yang kami salibkan itu. Oleh karena itu, saudara, apa yang harus kami lakukan? Sehingga tampillah, haleluya, sehingga tampillah Petrus berkata, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Haleluya. Apakah mereka mau melakukan? Ya. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di Kisah Rasul 19 ketika dia menjumpai murid-murid, haleluya, dia Efesus. Dia menjelajahi daerah-daerah dan didapatinya ada 12 murid di sana. Lalu Rasul Paulus bertanya, apakah kamu sudah dibaptis? Haleluya. Apakah kamu sudah menerima Roh Kudus? Mereka aja nggak tahu, nggak ngerti apa Roh Kudus. Sehingga dia bertanya, kalau demikian dengan baptisan kamu, manakah kamu telah dibaptis? Baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka mau memberi diri mereka dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Lalu Roh Kudus turun atas mereka. Haleluya. Tanpa Roh Kudus tidak seorang pun yang mendapat pemeteraian. Karena kita tahu bahwa kita sudah membaca tadi kitab Efesus. Haleluya. Bahwa Roh Kudus adalah materai. Jaminan keselamatan kita. Itulah artinya materai. Itulah artinya Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Itulah sebabnya ketika mereka percaya dan mau dibaptis, maka Tuhan akan memateraikan dengan Roh Kudus. Haleluya. Kita tahu bahwa itu adalah jaminan warisan kita sampai penebusan. Haleluya, sampai penebusan, kepemilikan yang telah dibeli kepada kepujian kemuliaannya. Haleluya. Efesus 1 ayat 5. Dalam kasih-Nya telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Haleluya. Glory. Jadi setiap orang yang percaya dan yang mau melakukan pesan dia kejaman, yaitu pesan keselamatan kita, maka dia akan dimateraikan. Haleluya. Berarti dia akan diselamatkan. Haleluya. Kenapa? Karena sesuai dengan Efesus 1 ayat 4, sudah dipilih sebelum dasar dunia ada. Pasti dia mau menerima. Pasti dia merindukan firman, suara Allah yang sempurna. Haleluya. Glory. Roma 8 ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Ya, kita lihat. Siapa yang diberikan Bapa kepada aku datang kepadaku. Kita lihat. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Haleluya.
Pembenaran pengudusan, baptisan Roh Kudus. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Haleluya. Efesus 1 ayat 5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dan semua oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Haleluya. Inilah Roma 8 ayat 30. Mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Haleluya. Glory. Sungguh sempurnanya anak-anak Tuhan yang sudah dipilih sebelum dasar dunia. Haleluya. Dipanggilnya, dibenarkannya. Haleluya. Mereka juga dimuliakannya. Semua sempurna. Haleluya. Jadi kita sudah ada dulu di dalam pikirannya Allah. Haleluya. Karena kita tahu bahwa Tuhan tidak terbatas. Allah adalah kekal. Yang Maha tahu, yang Maha bisa, dan yang Maha sanggup. Haleluya. Sehingga Dia memberikan kepada kita kehidupan kekal yang kecaman ini. Haleluya. Efesus 1:15. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk menjadi kemuliaan-Nya. Haleluya. Penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatanmu. Yang sudah memeteraikan kita menjelang hari penyelamatan. Haleluya. Apakah kita perlu dimeteraikan di surga? Di manakah kita dimeteraikan untuk menjamin keselamatan kita selagi kita ada di dunia ini? Supaya tidak seorang pun yang bisa menyentuh, mempelai wanita Yesus Kristus. Haleluya. Glory. Kalau memang tidak ada seorang suami untuk mengasihi istrinya dan menjaga dia supaya tidak dipengaruhi oleh laki-laki orang lain, itu bukan suami namanya. Haleluya. Itu adalah orang gila. Dia hanya sebatas ada aja di situ. Hanya sebatas persyaratan aja. Suami istri. Dan juga demikian juga seorang ayah dan ibu kepada anak-anaknya. Haleluya. Kalau mau pergi bekerja, pakai sepatu supaya aman. Bawa pisau, siapa tahu nanti ada di situ apa. Ya. Haleluya. Bawa plastik siapa tahu datang hujan. Kalau pergi berjalan-jalan atau ke kota atau ke tempat yang lain, bawa uang. Siapa tahu nanti lapar. Itulah seorang ayah dan ibu yang mengasihi anaknya. Terlebih lagi seorang suami mengasihi istrinya. Haleluya. Apalagi Yesus Kristus untuk mengasihi anak-anaknya, mempelai wanitanya. Haleluya. Glory. Itulah sebabnya dikatakan jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu. Haleluya. Apa yang dikatakan Tuhan, ya dan amin. Haleluya. Jadi kita hanya menerima jaminannya. Haleluya. Sudah menerima jaminannya.
Glory. Apakah jaminan? Contohnya, kalau kita sudah punya uang, kita pergi ke pasar, kita tidak akan pernah merasa lapar lagi. Karena kita sudah mempunyai jaminan. Apakah jaminan itu? Kalau ada uang kita, ya makan di kedai. Haleluya. Mau beli kue, mau makan, ya terserah kita. Yang penting ada uang. Tetapi kalau tidak ada uang, begitu banyaknya pun rumah makan atau kue dijual di pasar sana, kita hanya melihat saja. Haleluya. Kita tidak akan bisa beli, kita tidak akan bisa makan. Mungkin kita masuk ke sebuah rumah makan, lalu kita ambil piring, kita ambil nasinya, wah enak kali ini dagingnya, kita makan, lalu duduk. Orang yang punya rumah makan itu akan bingung dan heran. Dan dia akan mengatakan bahwa dia orang gila. Haleluya. Glory. Tetapi kalau kita sudah mempunyai uang, haleluya, dan kita menginginkan sebuah pakaian, dan kita memberikan uang, kita membelinya, haleluya. Contohnya seperti ini. Saya bawa seorang anak atau seorang teman seperti itu. Lalu dia sudah belum lapar, tapi mungkin dia nanti akan lapar atau menginginkan sebuah pakaian untuk dia beli. Kalau saya sudah memberikan uang muka kepada penjual tersebut, berarti jaminan sudah ada. Haleluya. Saya akan bayar terlebih dahulu. Berarti jaminannya sudah ada, sudah bisa makan, sudah bisa mengambil pakaian tersebut. Dia sudah punya hak, kira-kira seperti itu. Haleluya. Siapakah yang membayar keselamatan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Glory. Dia yang membayar keselamatan kita. Kenapa harus dibayar? Karena ada dulu yang hilang. Siapa yang menghilangkan? Adalah Adam. Nanti kita akan bahas itu. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. 23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Haleluya. Glory. Jadi semuanya sama-sama mengerang. Sekalipun mempelai wanita, orang percaya, semua mengerang. Segala makhluk yang hidup mengerang. Dunia ini pun mengerang. Haleluya. Glory. Dan sebagaimana kita sedang merang di akhir zaman ini. Haleluya. Memang harus mengerang sambil menantikan pengangkatan atau pengubahan tubuh. Haleluya. Pembebasan tubuh kita. Kita harus mengerang. Sakit bersalin. Haleluya. Glory. Haleluya. Yaitu pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Apakah pembebasan tubuh kita? Yesus Kristus akan mempersiapkan tubuh teofani kita untuk menggantikan tubuh jasmani kita ini. Itulah pembebasan tubuh yang dimaksudkan. Karena tubuh kita ini adalah tubuh karantina.
Haleluya. Glory. Sebagaimana Kristus kita lihat. Sebagaimana tubuh kemuliaan Kristus, seperti itulah nanti tubuh kita. Haleluya. Glory. Bukan tubuh kesakitan ini yang sedang kita pakai ini. Yang diinginkan adalah makan yang enak-enak. Haleluya. Maunya ya banyak uang. Tetapi kita lihat Tuhan Yesus Kristus sudah memberikan standar kepada anak-anaknya. Hidupmu akan seperti ini. Hidupmu akan seperti ini. Hidupmu akan seperti ini. Itulah sebabnya sabar menanggung segala sesuatu. Karena kita harus mengerang sakit bersalin. Haleluya. Glory. Haleluya. Dan kita lihat juga pohon bagaimana mereka berjuang. Ya. Haleluya. Dan juga bunga-bunga bagaimana mereka berjuang untuk hidup. Dan juga berbeku untuk mencairkannya. Pohon-pohon dan lain sebagainya. Dan cabang-cabangnya dan lain sebagainya. Haleluya. Untuk menyanyikan kemuliaan bagi Allah. Karena mereka tahu bahwa mereka sedang mengerang. Haleluya. Mereka juga tahu bahwa Kristus adalah pencipta mereka. Oh, dari mana kita tahu? Kok mengerang? Emangnya pohon itu tahu? Lihat. Ketika Kristus mati di kayu salib, kita lihat. Apakah matahari sanggup untuk memantulkan cahayanya? Haleluya. Dunia mendung. Sedih. Burung-burung pun enggak bertiup. Ya. Enggak bersuara. Semua diam. Semuanya dan juga pohon. Haleluya, ketika Kristus mati di kayu salib. Haleluya, gempa bumi pun, dunia ini pun sangat sedih. Sehingga datang gempa pada waktu Kristus mati. Apakah mereka tahu? Haleluya, glory, mereka tahu bahwa penciptanya sedang mati. Oleh karena apa? Oleh karena dunia yang pada ini. Itulah sebabnya Kristus harus menggantikan dunia ini menjadi dunia yang baru nanti. Haleluya. Glory. Bagaimana dengan tubuh kita? Akan diganti juga lagu tubuh kita ini. Haleluya. Glory. Sekalipun kita bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, melakukan mujizat, tubuh kita ini nggak layak. Haleluya, harus diganti. Glory. Haleluya. Jadi semuanya, seluruh alam, semua binatang, semua burung. Haleluya. Semuanya mengerang. Haleluya. Kita tahu juga ya bahwa bersama-sama dengan mereka sebab kita sedang menantikan penebusan tubuh kita. Roma 8:15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjanjikan kamu anak Allah. Yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Bapa, ya Alba, ya, haleluya, glory. Apa seruan kita? Ya Ba, ya Bapa, haleluya, glory.
Jadi bukan roh perbudakan. Haleluya. Glory. Melainkan menerima roh yang menjadikan kita anak Allah. Haleluya. Jadi kita memiliki jaminan warisan. Haleluya. Jadi kita memiliki bukti bahwa Allah hidup. Kita memiliki bukti bahwa Allah beserta kita. Kita memiliki bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya, bahwa kita adalah miliknya dan dia adalah milik kita. Karena kita di dalam tubuh kita sekarang bertabernakel. Ya. Kita sekarang bertabernakel. Roh Kudusnya Allah yang berseru, Abba Bapa. Haleluya. Dan tidak ada apapun yang dapat memanggil itu. Kita dilabuhkan di dalam Kristus. Haleluya. Glory. Filipi 3:21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kita lihat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Haleluya. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kolose 3:4, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. 1 Yohanes 3:2, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita